Off-road olahraga otomotif penuh tantangan, memacu adrenalin. Rutin digelar di Jalan Adonis Samad, Bandara Cilikriwut, Palangkaraya setiap Sabtu Minggu. Olahraga pencakar alam penuh tantangan dan menegangkan kian berkembang dan digemari oleh komunitasnya. Terlebih gencar melakukan ajang kompetisi guna persiapan menghadapi kejuaraan nasional. Kalimantan Tengah memiliki sejumlah nama peraih prestasi hingga 3 tahun terakhir, mempertahankan reputasi sebagai sang juara, seperti Heri Pernandotowe, Haji Hasan, Sandra Masal, Agus Dermawan cukup disegani di Kalimantan Tengah. Bahkan tidak bisa dianggap remeh oleh tim off-road se-Kalimantan atas prestasi yang telah diukir. Sementara itu, kepengurusan off-road terhimpun dalam satu komunitas, Indonesian Off-Road Federation atau IOF, dan telah berada di 32 provinsi di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan kegiatan kompetisi off-road dinaungi oleh 2 organisasi, yaitu IOF dan Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Untuk kompetisi di Kalimantan Tengah terdapat 3 kategori kelas yang dilombakan, yaitu kelas obor, one brand off-road mayoritas menggunakan kendaraan Suzuki Jimny, kapasitas mesin 1000 cc dengan karburator. Kategori kedua, kelas non-wine, yaitu kapasitas di atas 1000 cc diesel maupun bensin. Di kategori ketiga, kelas modified extreme, yaitu kelas mobil-mobil yang telah didesain sedemikian rupa sehingga mampu melintasi handicap atau rintangan-rintangan yang menurut kasat mata tidak memungkinkan para pengendara dapat melintasi dan terlepas dari medan yang terjal dan curam, baik menukik maupun melakukan jumping dari rongga tanah yang berlubang besar. Namun melalui teknik dan skill yang dimiliki, medan pencakar alam dapat diterjang dengan mudah melalui nyali, memacu adrenalin, mengolah jiwa, penuh percaya diri setiap para pengendara. Beberapa cabang off-road yang dilombakan adalah racing off-road, mud racing, rock crawling, gilas mobil, dan adventure off-road. Peraturan pertandingan pun diadopsi oleh IOF, mengacu pada FIA, Federation International des Automobiles, di antaranya watt 4x4 konsil dan skor. Di pelataran lahan kosong Jalan Adonis Samad, Cilikriwut, Palangkaraya, sejumlah tim off-road yang tergabung di IOF Kalimantan Tengah melakukan kompetisi dalam agenda tahunan latihan bersama dengan menerjunkan tim pengendara off-road handal seperti Agus Dermawan, Haji Hasan, Joko, Sandra Masal, Haji Iban, Heri Pernandotowe selalu eksis mengikuti berbagai kompetisi dan menjuari setiap event. Karena kemampuan skill, teknologi selalu diupdate, membuat takjub bagi para kompetitor off-road se-Kalimantan. Pengda IOF Kalteng sering mengadakan latihan-latihan itu berskala daerah maupun skala nasional, dan event kita lakukan hampir 3 kali dalam setahun. Kalau di daerah kita sudah ada komcap kocap di Kota Waringin Barat, dan rencana nanti ada di Lamandau, dan harapan kita dari Pengda IOF Kalteng, harapan untuk di daerah kabupaten yang lain bisa mengikuti jejak dari Kota Waringin Barat yang sudah berdiri, dan kemungkinan dalam waktu dekat ini Lamandau, Pak. Dan harapan kita mungkin Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, atau daerah Barito, Moratewe, itu kita harapkan bisa berdiri cabang IOF di daerah. Dan kita harapkan sebetulnya IOF ini bukan hanya untuk ajang kompetisi, Pak. Kita juga sifatnya sosial. Kita kemarin ada melakukan bakti sosial ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan yang biasa, jadi harus full drive 4x4, medan-medan yang sangat berat, itu kita bisa jelajah. Terus kita mengadakan bakti sosial
seperti kesehatan gratis, terus bantuan pendidikan, bagikan buku-buku, terus kami membagikan bidang olahraga. Dan kita juga tidak mengharapkan, Mbak, di Kalteng ini ada bencana, tapi seandainya ada, itu kita siap untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu. Karena kemarin contoh di Pangkalan Bun ada Air Asia, teman-teman di IOF Pangkalan Bun ikut membantu pemerintah di sana. Kejadian Air Asia itu, Pak, yang mungkin berita nasional ya. Terdapat beberapa jenis kompetisi off-road seperti Extreme Off-road, kompetisi dengan medan berat penuh tantangan, namun tetap memperhatikan faktor keamanan dengan waktu kompetisi 2 hari pada medan yang cukup berat. Speed Off-road jenis kompetisi kecepatan dengan mengedepankan kecepatan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim juri. Adventure Off-road lebih bersifat petualangan alam dengan medan yang cukup berat. Off-road greenlaning to trekking yaitu mengendarai di jalan setapak 2 jalur di hutan ataupun pegunungan. Off-road mudbogging yaitu mengendarai mobil menguji ketangkasan di daerah yang berlumpur. Rock crawling yaitu mengendarai dengan melewati medan berbatu besar dan terjal dengan penuh kesigapan dan ketelitian serta kemahiran driver dalam melewati aral melintang. Dan tak kalah hebatnya dengan off-road rock racing, yaitu mengendarai dengan kecepatan yang telah ditentukan oleh waktu, menyusuri medan yang berbatu. Olahraga off-road tidak seperti olahraga lainnya. Olahraga ekstrim tidak hanya memacu adrenalin, namun juga memberikan manfaat kesehatan dan mencegah stres. Persaingan ketat adu ketangkasan para petualangan off-road mengedepankan kecepatan waktu, mulai dari start hingga finish bersama kompetitor pengendara. Fokus dalam menaklukkan rasa takut diri sendiri, serta bagaimana menghadapi tantangan alam agar bersahabat dengan para pengendara. Seperti pada lomba off-road ekstrim Agus Dermawan nomor pintu 27 dengan navigator Sis Purwanto keluar sebagai juara pertama dengan total poin 551 dari 6 special competition stake. Urutan kedua, Heri Pernandotowe, nomor pintu 22, navigator Agung, dengan total poin 473. Dan di urutan ketiga, nomor pintu 44, Sandra Masal, dengan navigator Haris Masal, dengan total poin 468. Terima kasih, Pak. Saya bermain off-road untuk ikut kompetisi di kelas ekstrim itu sejak tahun 2005. Waktu itu kami main di Serongpas, di kejuaraan Serongpas di Wonogiri, Jawa Tengah, dan alhamdulillah sempat masuk di 10 besar tahun 2005. Setelah itu kami ngikuti beberapa kali event jarum, ya, event jarum, baik tim ataupun perorangan. Kalau tim, kebetulan kami dari Borneo tim waktu itu dengan Haji Sugianur,
kami serta Pak dari Yogyakarta, kemudian dari Borneo tim itu beberapa kali di kejuaraan Jarum kami juara 1, juga ada pernah juara 2 dan 3. Kemudian di 2009 di kejuaraan Jarum juga untuk kelas perorangan, alhamdulillah kami juara 1 di Madiun waktu di 2009. Selain itu untuk beberapa event di regional Kalimantan, beberapa kali baik di Kaltim, di Palangkaraya, bahkan di Batu Licin kami masuk di 20 besar. Untuk di Kaltim sama Palangkaraya beberapa kali alhamdulillah juara 1. Memang kalau adrenalin itu kan bisa bikin sehat, dan katanya lagi awet muda, Pak. Karena ini petunjuknya dari Mas Jati itu, master track kita itu, Pak. Iya, jadi awet muda, dan ini olahraga laki-laki ya, Pak. Mandi lumpur, jadi utang piutang juga lupa, hutang-hutang lupa, Pak. Harus sudah main gitu. Meskipun habis selesai off-road ingat hutangnya lagi gitu, Pak. Ya, kami 2 minggu sekali latihan dengan Mas Jati Asmoro itu. Kami latihan di sini, kemudian kami ada briefing, kami analisa, dan kemudian kami kumpul-kumpul juga dengan teman-teman yang kelas standar. Kami bagi ilmu cara ini, nggak ada yang paling juara, nggak ada, tapi kami bagi semua ilmu, karena namanya ini olahraga untuk kebersamaan, itu yang utama, Pak. Mobil yang sekarang saya pakai ini dari awal bentuknya Toyota Hardtop, Pak, FJ40. Sudah 11 kali ganti bodi. Terakhir kami bentuk seperti ini. Kalau masalah biaya, Pak, kami nggak bisa hitung lagi, karena kebetulan dengan sesama teman off-roader kami dalam tanda kutip kerjasama atau gotong royong, Pak. Umpamanya ada teman yang punya shockbreaker nggak kepake, kami pakai. Begitu pula kami sebaliknya. Jadi alhamdulillah di kalangan off-road ini, off-roader, ada yang dari bengkel, pebengkel, ada yang dari pengusaha sukses kayak Pak Joko gitu, Pak. Nah, ada yang pejabat banyak itu, Pak. Ya, jadi tapi kami sama di sini. Jadi sama-sama, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang hebat. Inilah yang kita pupuk untuk kebersamaan, Pak. Di sini trek menantang, Pak, meskipun dengan kontur trek bisa berubah karena karakter treknya kan tanahnya gambut, Pak, ya. Namun ini juga menantang. Seperti tadi saya di SS1 start pertama juga sempat stuck sehingga nilainya nggak bagus. Namun Palangkaraya ini kami punya trek di Tangkiling, Pak, di kilometer 33. Di sana ada trek cukup bagus, bahkan dari pengawas lomba tingkat nasional, lokasi Tangkiling itu bisa dipakai untuk kejuaraan nasional, Pak. Di sana variasinya cukup banyak. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one flow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. You blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Whistle, baby,
Variabel-variabel lingkungan yang tak dapat diprediksi, seperti cuaca dan medan termasuk ketinggian, air, angin, dan dataran ekstrim, menjadi bagian tantangan yang harus dapat ditaklukkan oleh para penikmat olahraga ekstrim, karena fenomena alam tak dapat dikendalikan. Di sini, kesiapan mental serta keterampilan khusus dimiliki menjadi pengaruh besar dalam olahraga ekstrim. While you work it, I'ma lay back, don't stop it, cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, tryna let that whistle blow, oh, 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 yeah, baby, make that whistle blow, oh, oh. Can you blow my whistle, baby, let me know, girl, I'm gonna show you how to do it, and we start good stuff, you just put your hands together and you come real close. Can you blow my baby, whistle, baby, there we go. Sedangkan untuk kesiapan peralatan off-road secara umum harus tersedia perlengkapan kendaraan seperti besi pengikat, saus permukaan, dan cangkul atau skop. Selain tali penarik atau strap yang berfungsi saat kendaraan sama sekali tidak dapat bergerak dan harus ditarik oleh kendaraan lain. Strap dipilih yang elastis seperti yang digunakan pada olahraga bungee jumping dan sangat diperlukan dalam keadaan kendaraan terperosok ataupun terjungkil, sehingga dapat ditarik oleh kendaraan lainnya. Kelengkapan peralatan off-road wajib dipenuhi dan menjadi syarat kelengkapan kendaraan yang akan berlaga. Dalam kegiatan latihan bersama ini, kami melaksanakan 3 kategori kelas yang dilombakan. Yang pertama adalah kelas obor, itu adalah one brand off-road. Kita ambil one brand off-road, kenapa? Karena mayoritas off-roader kita itu adalah memakai Suzuki Jimmy. Makanya di sini kami mengambil kelas Suzuki Jimmy yang berkapasitas mesin 1000 cc dengan menggunakan sistem karburator. Kemudian yang kedua adalah kelas non-wind. Non-wind adalah kelas yang diperuntukkan dengan kapasitas cc di atas 1000 cc, diesel maupun bensin. Jadi bagi teman-teman off-roader yang mempunyai kapasitas mesin yang lebih besar dari 1000 cc, kami sarankan atau kami kelompokkan di kelas non-wind. Kemudian di kelas yang ketiga adalah kelas modified extreme. Modified extreme adalah kelas mobil-mobil yang sudah didesain semedemikian rupa sehingga mampu melintasi handicap-handicap yang memang dipandang oleh mata kebanyakan orang lah itu nggak mungkin. Tapi dengan hasil modifikasi mobil tersebut, rintangan-rintangan itu dapat dilalui dengan teknikal seperti winching point, strap, dan lain sebagainya. Dan mungkin yang lebih menarik pada kegiatan ini adalah di kelas ekstrim, karena di sini kita siapkan 6 SCS untuk satu kegiatan. 6 SCS itu harus dilewati oleh semua peserta kelas ekstrim. Pada ajang kompetisi off-road, kesigapan marshal atau petugas lintasan untuk memperhatikan para penonton yang sulit diatur dan membandel berada di area lintasan
cepat dihalau, serta panitia pun memfasilitasi kesiapsiagaan tenaga medis beserta ambulan, pemadam kebakaran guna mencegah dan minimalisasi kejadian yang tidak diinginkan oleh para pengendara ataupun penonton.